Perkenalkan, nama saya Karen Fitri Paksi, NIM 2313511113. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang terdiri dari beberapa persamaan linear dengan variabel dan konstanta. Metode ini menggunakan algoritma dan teknik numerik untuk menghasilkan solusi yang mungkin tidak tepat, tetapi dekat dengan solusi yang benar. Penggunaan metode numerik sistem persamaan linear dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti pada kasus penganggaran biaya, pemakaian, dan biaya operasional suatu perusahaan, di mana sistem persamaan linear digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit dari sistem persamaan linear satu variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya. Main ke kus jauh anjing. Iya, Pamer kan motor baru itu. udah kemarin aku. Bentar, Enggak belum tahu ya kan? siapa tahu, udah tahu si Kubus. Baru kemarin aku ke sana. Ngapain? Ya itu, kawanku di situ dia Gitu. nggak tahu. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Nabi. Anjing. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Nabi Tilni dengan akhiran NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Jacobi. Metode Jacobi adalah metode iterasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini merupakan salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menemukan solusi sistem persamaan linear dengan melakukan iterasi berulang kali. Dalam metode Jacobi, nilai variabel diperbarui menggunakan nilai variabel dari iterasi sebelumnya. Dan proses ini diulang hingga diperoleh solusi yang konvergen. Metode Jacobi biasanya digunakan untuk sistem persamaan linear yang memiliki proporsi koefisien nol yang besar. Proses iterasi dalam metode Jacobi memungkinkan penyelesaian sistem persamaan linear dengan pendekatan yang berulang hingga mendekati solusi yang akurat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Imade Krisaraya Sobikananda dengan NIM 097 di akhirnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss. Metode ini adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang menggunakan matriks. Metode ini dikembangkan dari metode eliminasi yang merupakan metode yang menggunakan operasi baris elementer untuk membuat matriks lebih sederhana. Nah, metode eliminasi Gauss ini mengubah persamaan linear menjadi bentuk matriks, kemudian diubah lagi ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Setelah itu, matriks diselesaikan dengan substitusi balik. Nah, metode eliminasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang rumit, seperti sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear banyak variabel. Namun, metode ini dapat membutuhkan banyak iterasi yang untuk menghasilkan solusi yang akurat. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya, dapat lebih lama dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya tentang metode eliminasi Gauss. Akan ada materi selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai metode Cholesky pada metode numerik. Metode Cholesky adalah sebuah teknik dalam metode numerik yang digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear, khususnya sistem persamaan linear yang simetris dan positif definite. Prosesnya dimulai dengan mengubah matriks koefisien dari sistem persamaan linear menjadi matriks segitiga atas dan matriks transpos dari matriks segitiga atas tersebut. Setelah itu, matriks tersebut dipecah menjadi hasil kali dari dua matriks segitiga. Matriks hasil kali tersebut adalah hasil dari
dekomposisi Cholesky. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode Cholesky biasanya lebih efisien daripada metode-metode lain seperti eliminasi Gauss untuk memecahkan sistem persamaan linear yang simetris dan positif definite. Hal ini karena dekomposisi Cholesky hanya memerlukan setengah dari jumlah operasi yang dibutuhkan oleh eliminasi Gauss. Yang kedua, metode Cholesky biasanya lebih stabil numerik daripada metode eliminasi Gauss. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena meminimalkan kesalahan pembulatan yang mungkin terjadi selama proses dekomposisi. Pada metode ini juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu metode Cholesky hanya dapat diterapkan pada matriks yang simetris dan positif definite. Yang kedua yaitu kelemahannya, proses dekomposisi Cholesky memerlukan penyimpanan tambahan untuk menyimpan matriks segitiga yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu metode Cholesky kurang efisien untuk matriks-matriks yang jarang atau sparse karena memerlukan penyimpanan untuk setiap elemen matriks, termasuk elemen-elemen nol yang tidak signifikan. Oke, selanjutnya dibacakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Yudhistira dengan akhiran NIM 079. Saya akan membacakan tentang metode Gauss-Seidel. Apa sih metode Gauss-Seidel itu? Metode Gauss-Seidel adalah teknik berulang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear persegi dengan variabel yang tidak diketahui. Ini melibatkan pembaruan nilai variabel secara berurutan menggunakan nilai terbaru dari variabel lain dalam literasi yang sama. Metode ini sangat berguna untuk sistem yang matriks dominan secara diagonal. Artinya, elemen diagonal lebih besar dibandingkan jumlah elemen lain pada persamaan. Dalam konteks sumber yang diberikan, metode Gauss-Seidel juga dibahas sebagai pendekatan berulang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini juga melibatkan pembaruan variabel secara berulang hingga solusi konvergen tercapai. Metode ini juga diterapkan dengan pembaruan variabel yang secara berurutan berdasarkan nilai terbaru dari variabel lainnya, menjadikannya alat yang ampuh untuk menyelesaikan sistem persamaan yang kompleks. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feristania Permata Haris Putri dengan NIM 231351195. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SOR. Metode SOR adalah metode iterasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini menggunakan faktor relaksasi, faktor pembobot pada proses iterasi untuk mengurangi ketidakstabilan yang mungkin terjadi. Untuk menggunakan metode SOR, Anda dapat menggunakan algoritma yang tersedia, seperti algoritma Thomas, untuk sistem persamaan linear tridiagonal. Algoritma Thomas dapat digunakan untuk mengubah sistem persamaan linear menjadi sistem persamaan linear tridiagonal yang dapat digunakan oleh metode SOR. Untuk menggunakan metode SOR dalam metode numerik persamaan linear, Anda dapat menggunakan kode sumber yang tersedia. Kode sumber ini dapat dijalankan dan digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode SOR. Nama saya Nurdiana dengan NIM 231351161. Kesimpulan persamaan linear pada metode numerik adalah bahwa metode literasi Jacobi-Gauss-Seidel dan successive operation dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode literasi Jacobi dan Gauss-Seidel merupakan metode literasi yang tidak langsung, sedangkan SOR merupakan metode literasi langsung dengan pengubahan nilai variabel yang diperoleh lewat literasi. Metode literasi Jacobi dan Gauss-Seidel menggunakan proses literasi hingga diperoleh nilai yang berubah, sedangkan SOR merupakan faktor reaksi atau faktor pembobot pada proses literasi. Sistem persamaan linear dapat dikerjakan dengan metode numerik seperti metode Thomas untuk sistem persamaan linear tridiagonal, dan dalam pengujian metode SOR mempunyai laju konversi yang lebih cepat dibandingkan dengan kedua metode literasi lainnya.
kata kunci yang terkait dengan metode dibandingkan dengan kedua metode literasi lainnya. Metode numerik persamaan linear adalah sistem linear space eliminasi Gauss, splitting matrix Gauss, dan Stokes.